Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kesombongan ruhani adalah kondisi di mana seseorang merasa lebih unggul secara spiritual dibandingkan dengan yang lain. Fenomena seperti ini sering muncul tanpa disadari, terutama ketika seseorang telah menempuh perjalanan panjang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam tasawuf, kesombongan rohani disebut sebagai salah satu bentuk dominasi ego, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ego diri adalah hijab yang paling tebal antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kesombongan ruhani adalah penghalang terbesar yang menghambat hubungan kita dengan Allah. Alih-alih merendahkan hati, kita justru terjebak dalam ilusi diri bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Bukankah ini sebuah ironi terbesar dalam perjalanan spiritual kita? Ciri-ciri kesombongan rohani. Kesombongan rohani sering sulit dikenali karena terkadang ia menyamar sebagai kebaikan. Dan berikut ini ada beberapa ciri yang perlu kita waspadai. Yang pertama, merasa diri lebih suci dibandingkan orang lain. Ketika kita mulai berpikir, ibadah saya lebih baik atau saya lebih dekat dengan Allah, itu adalah tanda awal dari kesombongan. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengingatkan di dalam sabdanya, cukuplah seseorang akan berdosa jika ia merendahkan saudaranya. Yang kedua, suka menghakimi orang lain. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau telah mengingatkan dengan jelas. Kata beliau, ketika engkau melihat seseorang yang kurang dalam kebaikan, maka renungkanlah kebaikan apa yang sudah engkau abaikan. Mungkin engkau lebih membutuhkan maaf Tuhan daripada orang yang engkau hakimi. Ketiga, berfokus pada pencitraan spiritual. Orang yang terjebak kesombongan rohani seringkali sibuk menunjukkan pencapaian spiritualitasnya kepada orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, barang siapa yang berbuat sesuatu untuk dilihat manusia, maka Allah akan memperlihatkan aibnya kepada manusia yang lain. Keempat, mencari validasi dari manusia. Kesombongan sering membuat seseorang haus akan pengakuan. Alih-alih mengharap ridho Tuhannya, mereka malah sibuk mencari pujian atas segala ibadahnya. Lalu apa yang menjadi penyebab utama daripada kesombongan rohani? Kesombongan ruhani tidak muncul begitu saja. Dan berikut ini adalah beberapa penyebab utamanya. Yang pertama, kurangnya pemahaman akan hakikat diri. Syekh Jalaluddin Rumi, beliau menegaskan, ketika ego menjadi pemimpinmu, maka mata hatimu menjadi buta. Namun ketika hati yang memimpinmu, maka ego diri akan tunduk dan jalan kepada Tuhan terbuka lebar. Yang kedua, terjebak pada ritual tanpa penghayatan. Ritual yang dilakukan tanpa rasa kesadaran dan juga penghayatan yang mendalam
seringkali menjadi rutinitas kosong yang memupuk rasa bangga. Ketiga, ilmu yang tidak disertai hikmah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ilmu tanpa hikmah adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Ia tampak indah, tetapi kosong makna. Keempat, pengalaman spiritual yang berlebihan. Pengalaman spiritual tertentu, seperti mimpi, meditasi mendalam, atau perasaan khusyuk, bisa saja menjadi jebakan ego diri jika saja ia tidak diiringi dengan rasa syukur dan tawadu. Lalu dampak negatif apa saja yang akan terjadi dari kesombongan ruhani ini? Ini yang menarik. Pertama, menghambat hubungan kita dengan Allah. Dan Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ego adalah yang menghalangi cinta ilahi, dan kesombongan rohani adalah ego yang paling sulit diatasi. Kedua, menjauhkan diri dari orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau telah berkata, kesombongan adalah tembok yang memisahkan dirimu dari saudaramu. Dan ketika tembok itu semakin tinggi, engkau akan merasa kesepian, meskipun dirimu berada di tengah keramaian. Ketiga, menghentikan pertumbuhan spiritual. Ketika seseorang merasa sudah cukup baik, terkadang ia tidak lagi mau belajar atau terus tumbuh dalam spiritual. Itulah mereka terjebak dalam zona nyaman spiritual. Lalu bagaimana cara untuk menghindari dan juga mengatasi kesombongan ruhani ini? Yang pertama, perbanyaklah introspeksi diri atau muhasabah diri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kedua, rendahkanlah hatimu melalui zikir dan doa. Kata Allah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena zikir adalah cara untuk melatih hati dan jiwa kita agar selalu sadar bahwa segala sesuatu berasal darinya. Ketiga, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Syekh Jalaluddin Rumi telah mengingatkan, rendahkanlah dirimu seperti akar pohon, meskipun tersembunyi di bawah tanah. Ia adalah sumber kehidupan bagi pohon tersebut. Seperti dikisahkan, ketika Syekh Hasan Al-Basri, beliau pernah melihat seseorang yang sedang mabuk di tepi jalan. Ketika orang-orang di sekitarnya mencemooh, beliau malah menangis. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, aku tidak tahu bagaimana akhir hidupku. Bisa saja aku mati dalam keadaan seperti dia. Sementara dia bisa saja mati dalam keadaan seperti aku. Dari kisah ini, mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa diri lebih baik dari orang lain. Sebab hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar dekat dengannya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, sang sejati,
Kesombongan rohani adalah musuh tersembunyi yang terus mengintai siapa saja. Dan hari ini, mari kita merenung, apakah kita benar-benar telah mendekat kepada Allah dengan cara yang benar, ataukah hanya mendekat pada citra diri kita sendiri? Sebab ketika kita semakin mendekat kepada Allah, maka semakin kecil diri kita terasa di hadapannya. Jadi, rendahkanlah hati kita, karena hanya dengan hati yang rendah, kita akan dapat benar-benar merasakan cinta ilahi. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.